Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, para ahlul Quran, mari kita lanjutkan langkah-langkah kita untuk bisa mendapatkan sehat dan bahagia dengan barakah Al-Quran. Pada sesi yang ke-6 ini, kita akan jalan-jalan menelusuri Al-Quran. Kira-kira makanan minuman apa saja yang direkomendasikan Al-Quran untuk kita konsumsi sehingga bisa menyehatkan dan ujungnya membahagiakan kita. Sekedar mengulas kemarin sebuah kesimpulan kuliah yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini sehat itu menyarankan kita membuat aturan bahkan untuk makan dan minum itu halalan thayyibah. Pertama, halalan thayyibah, yang halal dan yang thayyib. Kemudian supaya kita tidak kebablasan dalam masalah halalan dan juga thayyibahnya takut berlebih, Allah melarang wala tusrifu, jangan berlebihan. Maka Allah mengingatkan kepada kita pada ayat itu, langkah yang kedua adalah jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan dalam mengkonsumsi yang halalan thayyibah tadi sehingga berlebih. Bahkan juga kita dilarang mengikuti hawa nafsu kita. Ahli surga itu harus bisa mengekang nafsunya, termasuk nafsu makan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan porsi yang menyehatkan. Nah, pada kesempatan ini kita sedikit mengupas beberapa ayat Al-Quran yang menceritakan makanan dan minuman apa saja sih yang recommended ya menurut Al-Quran. Yang pertama saya ingin bacakan surat An-Nahl. Di banyak surat dalam An-Nahl itu diceritakan tentang makanan minuman. Dalam ayat ke-11 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan yumbitu lakum bihi zar'a waz zaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli thamarat. Jadi ada zar'a itu gandum, kalau di kita beras gitu. Tanam-tanaman yang menghasilkan biji-bijian yang bisa dimakan. Waz zaitun, khusus ya, minyak zaitun yang menghasilkan minyak. Wan nakhil, kurma. Wal a'nab, anggur. Wa min kulli thamarat, dan berbagai macam buah-buah. Jadi tentunya nakhil, a'nab, zaitun itu buah-buahan. Tapi disebutkan wa min kulli thamarat karena boleh jadi ada buah-buahan sejenis atau punya kandungan yang sama tapi tidak ada di Arab saat itu. Makanya wa min kulli thamarat. Ya, seperti di kita kan banyak. Kalau dalam Al-Quran itu ada buah watini wa zaitun, ada buah tin dan buah zaitun. Itu kalau saya lihat buah tin itu mirip-mirip di kita itu dengan seri atau cecenet kalau di kampung saya ada. Ya, biji-biji kecil begitu ya, dan ada rasa manisnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan itu yang thayyibah seperti itu. Maka di ayat itu di ujungnya la'al liqaumi yatafakkarun. Allah menumbuhkan tanam-tanaman seperti yang disebutkan tadi itu agar kita mengkaji, berpikir.
Kemudian masih di dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat ke-14 makanan lain buat kita, alladzi sakharal bahra litakulu minhu lahman thariya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menundukkan lautan buat kita. Kita bisa menyelami lautan itu, memanfaatkan lautan itu. Di antara manfaatnya adalah agar kalian makan lahman thariya, daging yang segar, ikan-ikanan. Ya, berbagai macam ikan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan al-bahru hillun maitatuhu. Semua hewan yang dari laut itu halal, tapi tentunya ada batasan-batasan yang nanti ahli kesehatan yang akan menelitinya. Makanya liqaumi yatafakkaru. Masih di dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ke-64 itu tentang al-an'am, ya, sapi dan sejenisnya. Kalau kita ada kerbau gitu kan, ada kambing, ada domba. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkan al-an'am ini ada di al-an'am yang menghasilkan susu. Begitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala merekomendasi itu. Kemudian ada lagi yang direkomendasi dalam surat An-Nahl ayat 69. Itu tentang lebah. Bukan lebahnya yang dimakan, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa lebah itu yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu. Dari lebah keluar madu. Ya, mukhtalifun alwanu yang syarab, minuman. Ya, yang bisa diminum. Syarabun mukhtalifun alwanuhu, yang warnanya beda-beda, ada madu putih, ada madu hitam, dan warna ada warna merah-merahan, ada kekuning-kuningan. Yang unik, Allah menyebut fihi syifa'un linnas. Fihi dalam syarab itu, ya, syifa'un bisa jadi obat bagi manusia. Ini madu ya, sekarang madu sedang dicari untuk obat virus. Dipadukan dengan zanzabil, ya. Zanzabil ini saya langsung kita bicara tentang zanzabil. Itu makanan minuman ahli surga bahkan. Nanti kita akan bahas. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga tentang tanam-tanaman yang begitu banyak, ya, apalagi di negeri kita di Indonesia ini. Dalam surat Al-An'am, ya, ayat 141. Wa huwa alladzi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyat, dan selanjutnya. Jadi ayat Quran ini menceritakan kepada kita tanam-tanaman yang memang orang Arab tahu dan pernah melihat, merasakan. Allah merekomendasi, ya, ini teruskan seolah-olah seperti itu. Nah, di kita juga lebih banyak lagi macam-macam tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutnya jannatin ma'rusyatin ghaira ma'rusyat. Jadi ada kebun-kebun yang tanam-tanamannya menjalar, ngarei dalam bahasa orang itu. Kayak mantang itu umbi-umbian, ya. Ada yang sifatnya tidak begitu. Jadi berbentuk pohon-pohonan. Ada wazaituna warumana mutasyabihan wa ghaira mutasyabih. Ada delima, ya, selain zaitun yang tadi kita sudah sebutkan. Nah, kemudian ada dua kisah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit, ya, obatnya itu dengan makanan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Yunus, ya, yang dimakan ikan hiu atau ditelan hiu, lalu kemudian dikeluarkan. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim wa ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin. Ya, dalam surat As-Saffat ayat 145-146 Allah menceritakan tentang
Nabi Yunus yang sangat lelah, lemes, mungkin kehilangan energi bahkan karena berada dalam perut ikan berlama-lama di sana. Begitu dikeluarkan mungkin sudah mati kalau takdirnya matinya, tapi karena Allah SWT memberikan kekuatan. Lalu kemudian untuk mengembalikan kekuatan dan vitalitas Nabi Yunus, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan pohon yaktin. Pohon yaktin ini sejenis labu kalau di kita. Ya, makanannya lembut di perut. Itu makanya beberapa yang sudah tidak dilarang makan nasi itu direkomendasikan makan labu ya. Nah, jadi ini banyak dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu. Nah, kisah yang kedua itu kisah yang sakit adalah Nabi Ayub, ya, Nabi Ayub. Itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan atau memberikan kesembuhan untuk Nabi Ayub saat sakit yang menyerang tubuhnya. Allah mengatakan kepada Nabi Ayub setelah Nabi Ayub berdoa meminta sembuh, diberikan solusi, ulqud birijlik, ya, hentakkan kaki. Kemudian keluar air, hadza mugtasalun baridun wa syarab. Ini air yang keluar untuk mandi, ya, airnya dingin, baridun, mugtasalun baridun, buat mandi dan dingin. Wa syarab, lalu kemudian menghentakkan satu kali lagi, keluar air lagi untuk minum. Nah, jadi ini air buat terapi, ya, yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah lain yang mirip sakit, ya, karena habis melahirkan. Itu Maryam. Ya. Maryam diberi saat melahirkan Isa alaihissalam itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikirim rutub, ya, tapi tidak langsung dari langit. Kata Allah, wa huzzi ilaiki bizid'in nakhlah tusakit alaiki rutuban janiyah. Nah, ini makanan yang direkomendasikan oleh Al-Quran. Yang sedang capek, sedang lemas, kehabisan energi, kehabisan darah habis melahirkan kan, makannya adalah rutoban, ya, rutob yang janiyah yang sudah matang. Nah, ini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendorong kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita itu dengan makan makanan dan minum minuman yang direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau minuman tadi kita sudah ada air yang sumber, ya, air dari sumber. Kemudian yang Nabi Ayub tadi, ya. Kemudian Siti Maryam juga ada dikasih air bersumber oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, air yang lain yaitu air mubarakan. Air yang fa'anzalna alaihi ma'an mubarakan. Air yang penuh berkah itu air dari hujan. Bahkan air hujan ini kita sering memberikan terapi untuk mereka yang sedang kena sihir atau sakit karena gangguan jin, itu untuk hujan-hujanan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada hujan itu hujan-hujanan, tapi tentunya dengan cara yang benar, ya, jangan hujan-hujanan sampai kemudian pilek sakit. Ya, jadi 5 menit, ya, sampai 10 menit biar hujan turun dulu, membersihkan udara-udara. Setelah itu baru kita hujan-hujanan. Jangan lama-lama, 15 menit ya cukup. Jadi kena basah, kena air berkah. Liyudhiba ankum rijaz syaitan waliyarbita ala qulubikum wa yustabita bil aqdam. Nah, itu kisah tentang turunnya hujan pada perang Badar. Oleh Allah dikatakan bahwa hujan itu diturunkan liyudhiba ankum rijaz syaitan, untuk menghilangkan rijaz syaitan, kotoran-kotoran syaitan. Nah, orang kalau sakit karena serangan jin itu
lari hujan-hujanan. Atau kalaupun tidak sanggup hujan-hujanan, ngeluarin air, ngeluarkan wadah air, tong apa baskom apa ember di luar, tapi jangan dicurucuk genteng rumah di lapangan. Jadi biar dari langit langsung, yang tidak jatuh ke genteng dulu, khawatir gentengnya kotor banyak tai burung kan begitu. Di tanah lapangnya sedapatnya, lalu kemudian dipakai untuk mandi, dan yang jernihnya dipakai untuk minum. Nah, yang lebih hebat lagi adalah air yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail. Apa itu? Air Zam-Zam. Ya, air Zam-Zam. Ini air yang datang langsung dari surga. Karena Zam-Zam ini sumbernya adalah air di sungai di surga. Ya, sungai di surga. Sama satu sumber dengan telaga Kausarnya Rasulullah SAW nanti di surga. Begitu. Nah, jadi kita sekarang masuk pada pembahasan agar badan kita ini sehat, kita perlu nyontoh minuman dan makanan ahli surga. Ya, pertama bahkan cara makannya. Ya. Saya ingin share bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surat Al-Waqiah itu Ashabul Yamin dengan as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan cara makannya itu minuman, ya, lalu kemudian buah-buahan, lalu kemudian daging, ya, baru terakhir hurun in. Silakan buka dalam surat Al-Waqiah, jelas sekali. Ya. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabi wa abarika wa ka'sin min ma'in. Ya, dari air yang jernih, ma'in, air yang mengalir jernih, sungai di surga, air putih. Ya, lalu kemudian wa faqihatin mimma yatakhayyarun, makan buah. Buah yatakhayyarun, yang dipilih-pilih. Artinya di sini di dunia juga kan gitu, ada yang cocoknya, senangnya dengan yang rada-rada asem, ada yang nggak suka asem tapi pengen yang manis-manis gitu kan, ada yang suka durian, ada yang enggak. Yatakhayyarun, ini memilih mana yang cocok buat kita. Kadang kalau makan ini kok malah badan saya jadi nggak bau, berarti memang Anda nggak bagus makan itu. Makanya wa faqihatin mimma yatakhayyarun, buah-buahan yang kita pilih. Kemudian walah mitairin, makan daging. Ya. Dan di sini direkomendasikan Al-Quran, ahli surga itu diceritakan makannya adalah daging tair, daging burung. Burung apa aja? Gitu kan, daging unggas. Baru setelah kenyang, wahurun in. Nah, kalau kita buka dalam kitab-kitab seputar hubungan suami istri, itu direkomendasikan tidak tidak bersenggama dalam kondisi lapar. Gitu. Jadi urutannya seperti itu. Begitu juga pada saat Allah Subhanahu wa taala bicara tentang Ashabul Yamin. Ya, dalam Ashabul Yamin ini ada Allah menceritakan fi sidri makhdudin wa talhim mamdud. Di pohon bidara yang tidak berduri. Kalau di kita, di depan rumah saya ada pohon bidara tapi berduri. Nah, ini untuk buat minuman juga. Bisa di jus dan untuk obat. Ya, alhamdulillah sudah beberapa pasien atau mereka yang punya gangguan itu minum air bidara yang jus bidara yang diruqyah, mendapatkan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu watalhin mamdud, dan buah pisang yang bersusun-susun. Nah, ini makan pisang bagus ya, untuk kesehatan tubuh kita. Baru wafaqihatin katsirah, minum-minuman yang buah-buahan yang banyak. Baru Allah bicara wa furusyim marfu'ah, karena ada kasur-kasur yang ditinggikan. Nah, ini nanti urban atroba,
ya, dengan bidadari-bidadari yang sebaya. Nah, jadi ahli surga seperti itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surat Al-Insan juga bercerita tentang minuman ahli surga. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana bizazuha kafura. Ya, minuman yang mizazuha campurannya itu kafur. Ya, campurannya dari air kafur. Kemudian wa yusqauna fiha ka'san kana mizazuha zanzabila. Ya, ada ya, minuman yang campurannya adalah zanzabil, jahe. Ya, jadi campuran minum air jahe itu minuman ahli surga. Kalau di Rangkas Bitung itu banyak jualan susu jahe. Itu minuman ahli surga. Dipromosikan ya. Nah, saudara kaum muslimin rahimakumullah. Demikian makanan-makanan minuman yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan sekarang sudah banyak upaya-upaya umat Islam untuk memasarkan dan mengemas dengan lebih higien, lebih praktis. Salah satu di antaranya saya rekomendasikan rekan-rekan untuk bisa berlangganan produk-produk HNI atau HPAI, ya, atau yang sejenisnya. Yang suka kopi HPAI itu sudah dibuat ramuan sedemikian rupa dari zat-zat yang herbal yang bagus. Ada kapsul minyak zaitun, ya, ada habatus sauda, ada madu yang sudah diolah sedemikian rupa, ada propolisnya juga. Nah, jadi banyak sekali, dan itu berdasarkan ahli medis atau tibun nabawi, itu sudah ada formula-formulanya. Sakit ini makan ini, sakit ini minum ini. Saya rekomendasi itu karena insya Allah itu produk muslim yang halalan thayyibah dan mengambil manfaat dari istifadah dari keberkahan Al-Quran menceritakan tentang makanan dan minuman yang layak kita konsumsi. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sekarang ini, kita saat sedang kena musibah virus corona, sebetulnya para ulama, para ahli medis atau ahli virus, itu virus ini bisa dilawan oleh kekebalan tubuh kita masing-masing. Jadi dengan makan makanan yang tadi kita sebutkan, mengambil inspirasi dari Al-Quran, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menumbuhkan pada fisik kita satu sistem yang melakukan perlawanan terhadap pengaruh virus itu. Namun para ulama ahli medis dan psikolog, ilmu nafs itu menyebutkan bahwa imunitas tubuh kita itu akan menurun apabila kita terjangkiti kecemasan dan ketakutan. Oleh karena itu jangan pernah kehilangan kebahagiaan dalam kondisi sekarang. Ya, kita tetap bahagia, jangan cemas, jangan takut. Ya, mengkonsumsi apa yang direkomendasikan oleh Al-Quran. Lalu kemudian kita nikmati ayat demi ayat Al-Quran. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan untuk kita. Dan jangan lupa, apa yang kita makan itu akan muncul keberkahannya bila kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, selain mengucapkan bismillah, minimal itu kalau mau makan bismillah dengan nama Allah, tumbuh-tumbuhan dan makan-makanan herbal, minum-minuman yang saya konsumsi ini akan jadi berkah untuk tubuh saya. Nah, ditambah lagi kesempurnaannya dengan baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahi makanan minuman yang saya konsumsi ini. Nah, di antara bentuk keberkahan makanan minuman itu, saat makanan minuman itu terserap semua proteinnya, vitaminnya, kandungan-kandungan mineralnya oleh tubuh kita. Dan ini fenomenanya ahli surga. Kalau kita baca tentang cerita-cerita ahli surga, banyak hadis-hadis sahih menyebutkan bahwa ahli surga itu tidak BAB, tidak BAK, tidak ingusan, ya, bahkan tidak meludah
gitu. Apa? Yang ada apa? Rashhun. Ya, jadi syajhun. Jadi apa namanya? Makanan-makanan, minuman-minuman itu semuanya terserap. Semuanya terserap menjadi energi, berubah menjadi energi, menjadi berkah. Gitu. Kemudian ya, keluar dalam bentuk keringat. Keringat yang sangat wangi. Nah, jadi kalau kita di dunia ini yang membedakan kita dengan di surga adalah bahwa di dunia kita masih BAK, masih BAB. Nah, di antara keberkahan yang juga kita minta pada saat kita baca Allahumma barik lana itu, bagaimana pembuangan kotoran atau sisa-sisa makanan yang kita konsumsi, yang kita minum itu terbuang dengan baik. Sehingga BAK BAB-nya terbuang dengan baik. Karena yang terbuang itu adalah al-adha. Oleh karenanya, jangan lupa kalau kita habis BAK, habis BAB, kita bersyukur kepada Allah minimal dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi azhaba annil adha wa afani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan al-adha, penyakit, kotoran, ya, wa afani, dan Allah telah menyelamatkan aku. Nah, jadi dengan kita membacakan doa keberkahan ini, lambung kita itu akan menyerap dengan baik sari-sari pati makanan dan enzim-enzim yang ada, vitamin-vitaminnya, mineralnya dan sebagainya diserap dengan baik. Lalu kemudian dalam tubuh kita itu ada ginjal, ada liver yang akan menyaring mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Yang tidak itu akan dibuang dan dinetralisir dari tubuh kita. Jangan lupa mau makan baca bismillah, baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kemudian pada saat kita selesai BAK BAB jangan lupa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini etika muslim apabila kita pakai, karena ini inspirasi dari Al-Qur'an, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang pada saat keberkahan ini dicabut oleh Allah, makanan kita itu subhanallah sangat mewah, sangat sehat. Bukan hanya 4 sehat 5 sempurna. Ya, tapi suplemen ini, suplemen itu, gitu kan, obat ini, obat itu, ya, berbagai macam makanan minuman, ternyata kemudian justru malah kita semakin sakit dan semakin ringkih. Sementara mereka yang banyak puasa, buka seadanya, sahur juga seketemunya, ternyata mereka mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini artinya makanan minuman mereka itu berkah, sementara makanan minuman kita yang banyak dan berbagai macam tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan minuman kita, makanan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah jangan lupa membaca Al-Qur'an, minimal baca basmalah, lebih-lebih lagi kalau ayat-ayat Quran itu menghiasi rumah kita sehingga air-air yang di rumah kita itu juga mendapatkan energi Al-Qur'an. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, sampai di sini pertemuan kita untuk sesi ke-6 ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam kuliah online SBBQ, sehat dan bahagia dengan barokah Al-Qur'an. Sampai jumpa. Jangan lupa bersyukur kepada Allah atas kesehatan dan kebahagiaan yang ada. Insya Allah Allah akan tambah kita, tambah sehat dan tambah bahagia. Ikuti 1 hari berikutnya. Pada hari Jumat, insya Allah kita akan membahas bagaimana amalan-amalan apa saja yang disarankan Al-Quran agar badan kita selalu sehat dan jiwa kita selalu bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.